Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sakti Buana Sutar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pekerjaan mekanikal lapangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang perencanaan manajemen proyek. Jadi manajemen proyek adalah tahapan awal dalam siklus hidup proyek yang sangat penting, yang menyusun rencana yang akan memandu keseluruhan proyek dari awal hingga akhir. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapannya. Pertama ada definisi tujuan, di mana definisi tujuan itu adalah hasil dari harapan dan ruang lingkup kerja yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada identifikasi pemangku kepentingan atau biasa disebut stakeholder. Identifikasi semuanya pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek, baik yang secara langsung terlibat maupun yang hanya berpengaruh. Terus ada penetapan tim proyek. Bentuk tim proyek yang terdiri dari individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk melaksanakan proyek. Yang keempat ada penyusunan rencana proyek, di mana membuat dokumen rencana ke manajemen proyek yang mencakupi yang pertama ada rencana ruang lingkup, yang kedua ada rencana waktu atau jadwal, yang ketiga ada rencana biaya identifikasi dan estimasi, yang keempat ada rencana kualitas, yang keenam ada rencana sumber daya manusia, yang ketujuh ada rencana komunikasi, yang ke-8 ada rencana risiko. Terus kita balik lagi ke nomor 5 yang ada pengembangan jadwal proyek. Buatlah jadwal proyek yang mencakup untuk tugas, estimasi durasi, dan ketergantungan antara tugas-tugas. Gunakan metode seperti diagram grid atau jaringan SPART atau CPM. Yang keenam ada estimasi biaya. Lakukan estimasi biaya proyek dengan identifikasi semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya operasional, bahan, peralatan, dan tenaga kerja. Yang kedua ada manajemen risiko. Identifikasikan potensi risiko yang mungkin muncul selama proyek, membuat rencana untuk mengelola risiko-risiko ini. Yang ke-8 ada pengembangan rencana proyek atau procurement plan. Jika proyek melibatkan pengadaan barang atau jasa, buat rencana pengadaan yang mencakup proyek seleksi, pemasok, perjanjian kontrak, dan pendaftaran pengadaan. Yang ke-9 ada kesepakatan pemangku kepentingan. Diskusikan dan sepakati rencana manajemen proyek dengan semua pemangku kepentingan. Pastikan semuanya pihak terlibat setuju dan pendekatan yang diambil. 10 ada dokumentasi dan komunikasi. Pastikan semua dokumentasi rencana manajemen proyek disimpan dan baik dapat diakses oleh tim proyek. Jadi perencanaan manajemen proyek adalah dasar yang penting untuk keberlangsungan proyek. Ini membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan proyek, tugas mereka, dan bagaimana proyek dan akan dikelola. Dengan rencana yang baik, Anda memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan proyek menuju percakapan tujuan yang telah ditentukan. Kita lanjut kepada analisis kelayakan proyek. Jadi analisis kelayakan proyek adalah langkah kunci dalam pengambilan keputusan sebelum memulai suatu proyek. Tujuannya adalah untuk menilai apakah proyek tersebut layak dan bermanfaat untuk dilaksanakan. Jadi ada tahapannya yang kita jalani. Yang pertama ada kelayakan teknis, di mana kelayakan teknis itu terdapat identifikasi pernyataan teknis atau tentukan persyaratan teknis yang ditentukan untuk melaksanakan proyek.
Yang kedua ada evaluasi teknologi yang tersedia. Tinjaulah teknologi yang akan digunakan untuk proyek, pastikan teknologi tersebut tersedia. Yang ketiga ada evaluasi kemampuan sumber daya manusia. Pastikan bahwa tim proyek memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Yang keempat, penentuan ruang lingkup teknis. Tentukan batasan dan ruang lingkup teknis proyek. Yang kedua ada kelayakan ekonomi. Identifikasikan manfaat dan biaya. Hitunglah manfaat yang diharapkan dari proyek, termasuk penghematan atau pengadaan tambahan. Yang kedua ada penghitungan return on investment atau ROI. Hitung ROI untuk menilai apakah manfaat finansial yang melebihi biayanya. ROI adalah perbandingan antara manfaat dengan biaya. Terus analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk menilai bagaimana perubahan dalam parameter seperti biaya, pendapatan atau durasi proyek dapat mempengaruhi hasil ekonomi proyek. Yang keempat ada kriteria keputusan. Tetapkan kriteria keputusan yang jelas untuk menentukan apakah proyek dianggap layak dari segi ekonomi. Terus yang ketiga ini ada kelayakan jadwal. Jadi penjadwalan proyek. Jadi ada penjadwalan proyek, ada evaluasi risiko jadwal, dan juga ada pengelolaan risiko jadwal. Sedangkan penjadwalan proyek adalah buatlah jadwal proyek yang mencantumkan urutan tugas, estimasi, durasi, dan ketergantungan antara tugas-tugas. Terus evaluasi risiko jadwal, identifikasikan faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi jadwal proyek. Yang ketiga ada pengelolaan risiko jadwal. Buatlah strategi untuk mengelola risiko terkait jadwal, termasuk rencana cadangan atau langkah-langkah kreatif jika ada. Yang keempat ada kesimpulan kelayakan proyek. Jadi evaluasi hasil analisis kelayakan teknik, ekonomi, jadwal untuk menentukan apakah proyek layak atau tidak. Dan ambillah keputusan berdasarkan kesimpulan tersebut. Jika proses dinilai layak, Anda dapat mewujudkan dengan merencanakan eksekusi proyek. Jika proyek tidak layak, pertimbangkan untuk mengubah atau menghentikan proyek. Jadi analisis kelayakan proyek adalah alat yang penting diklaim menghindari kerugian dan memastikan bahwa sumber daya disalokasi dengan bijak. Jadi itu untuk analisis kelayakan proyek. Untuk selanjutnya ada estimasi biaya dan anggaran proyek. Jadi estimasi biaya dan anggaran proyek adalah langkah-langkah penting dalam perencanaan dan pengendalian proyek. Estimasi yang akurat membantu memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran yang ditetapkan. Jadi ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya untuk melakukan estimasi biaya dan anggaran proyek. Yang pertama, identifikasi komponen biaya. Identifikasi semua komponen biaya yang terkait dengan proyek. Ini mencakup biaya operasional, bahan, peralatan, sumber daya manusia, pembiayaan, dan lainnya. Yang kedua ada konsultasi dengan ahli dan tim proyek. Melibatkan ahli di tim proyek untuk memberikan masukan tentang estimasi biaya. Mereka memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang berguna dalam menentukan estimasi realistis. Yang ketiga ada analisis perbandingan. Lakukan analisis perbandingan dengan proyek serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Yang keempat, perkiraan biaya langsung dan tidak langsung. Identifikasi biaya langsung yang dapat disebutkan untuk proyek, misalnya biaya bahan dan tenaga kerja proyek, dan biaya langsung misalnya biaya administrasi dan proyek. Yang kelima ada estimasi biaya masing-masing komponen.
Lalu estimasikan biaya masing-masing komponen dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, perubahan harga, dan fluktuasi pasar. Estimasikan biaya sumber daya manusia. Hitunglah biaya sumber daya manusia dengan menghitungkan upah, gaji, tunjangan biaya, dan yang terkait dengan staf proyek. Estimasikan biaya bahan dan peralatan. Hitung biaya bahan yang diperlukan untuk proyek, biaya sewa atau peralatan. Estimasikan biaya overhead dan administrasi. Pengolah biaya komponen administrasi yang terkait dengan proyek, biaya kantor, komunikasi, kebutuhan administrasi lainnya. 9. Pengembangan antara anggaran. Estimasikan estimasi biaya untuk semua komponen pengembangan anggaran proyek yang mencakup semua biaya yang diperkirakan. 10. Menyusunkan revisi anggaran. Revisi anggaran proyek sesuai dengan perkembangan proyek. Ini mungkin melibatkan pertama kali penggunaan biaya berdasarkan perubahan dan kebutuhan atau kondisi. Manajemen risiko biaya. Identifikasi dan manajemen risiko yang prosesnya mempengaruhi biaya proyek. Buat rencana pengendalian biaya jika risiko muncul. Laporkan dan pemantauan biaya selama eksekusi proyek. Terus pantau biaya proyek. Yang ke-12 ada perubahan dan variasi anggaran. Ketika perubahan proyek terjadi, evaluasi dan dampak apa anggaran proyek, evaluasi anggaran jika diperlukan. Yang ke-14 ada pengendalian keputusan terkait biaya. Dasar keadaan di mana biaya melebihi anggaran, pertimbangan langkah-langkah pengamatan atau perubahan lainnya yang diperlukan. Yang ke-15 ada audit atau evaluasi akhir setelah proyek selesai. Tentukan audit biaya terakhir untuk membandingkan biaya aktual dengan anggaran. Jadi estimasi biaya anggaran proyek merupakan proses kelanjutan selama siklus hidup proyek. Hal ini membantu memastikan bahwa proyek tetap dalam anggaran biaya dan hindari pemborosan sumber daya. Yang keempat ada tahapan eksekusi proyek. Adalah tahapan di mana rencana yang telah dibuat atau sebelumnya diimplementasikan. Ini adalah saat di mana pekerjaan yang sesungguhnya dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadi tugas-tugas proyek itu menjelaskan tentang tahap eksekusi proyek. Jadi yang pertama ada mobilitas tim dan sumber daya. Langkah pertama adalah membentuk tim proyek dan memberikan arahan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab yang masing-masing anggota tim. Mengelolakan sumber daya yang dilakukan termasuk tenaga kerja, peralatan, material, dan dana. Yang kedua ada pengembangan jadwal rinci. Buatlah jadwal rinci yang mencantumkan tugas-tugas yang harus dilakukan, waktu dan ketentuan antara tugas-tugas. Mengidentifikasikan kapan dan di mana sumber daya akan digunakan. Yang ketiga ada pelaksanaan tugas. Melaksanakan tugas aktivitas sesuai dengan jadwal proyek yang dilakukan. Memantaukan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Yang keempat ada manajemen risiko perubahan. Mengelola risiko yang mungkin muncul selama eksekusi proyek, mencakup nilai dan tindakan pengelolaan terhadap risiko yang jika terjadi perubahan dalam rencana proyek seperti perubahan yang kurang lengkap atau jadwal. Manajemen perubahan dan diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dikelola oleh tim. Yang kelima ada pengawasan kualitas. Kemauan bahwa hasil pekerjaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam rencana manajemen proyek. Melakukan pengujian, inspeksi, dan pemantauan kualitas sesuai kebutuhan. Yang keenam ada manajemen sumber daya manusia. Pengelolaan tim dengan baik termasuk motivasi, pelatihan, dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul. Dan memanfaatkan kesejahteraan anggota tim.
dokumentasi proyek, mencatat dan evaluasi yang relevan selama eksekusi proyek, dan menyimpan semua dokumen yang telah digunakan untuk melaporkan ke staf dan pembelajaran di masa depan. Yang keempat ada manajemen komunikasi, menjaga komunikasi yang efektif dengan membuat pemangku kepentingan termasuk anggota tim, pemilik proyek, dan pihak lainnya. Yang kesembilan ada pengendalian biaya. Pantaulah kendalikan biaya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Identifikasikan dan atasi divisi anggaran jika diperlukan. Yang ke-10 ada pemberian laporan kemajuan proyek. Rutin memberikan laporan kemajuan proyek adalah pemilik proyek dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan ini mencakup pencapaian target, kemampuan, hambatan yang terhadapi dari solusi yang ditetapkan. Terus tahapan eksekusi proyek adalah, jadi untuk tahapan eksekusi proyek adalah saat-saat ketika proyek benar-benar mengambil bentuk dan mendekati pencapaian tujuan penting dan menjalankannya dengan akurat sesuai dengan perencanaan dan memantau kemajuannya secara berkala untuk memastikan proyek berjalan dengan sukses. Selanjutnya ada menjelaskan evaluasi audit atau sebuah proyek. Evaluasi audit proyek adalah langkah penting yang dilakukan proyek selesai untuk mencapai tertentu. Tujuan adalah untuk mengevaluasi kinerja proyek, memastikan bahwa tujuan proyek tercapai, pelajaran dan pengalaman proyek tersebut. Penjelasan tentang evaluasi audit proyek. Pertama ada evaluasi proyek. Jadi evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana proyek mencapai tujuan, termasuk apakah target yang ditetapkan dalam perencanaan proyek tercapai. Yang kedua, proses evaluasi mengumpulkan data dan informasi yang relevan termasuk dokumentasi proyek, laporkan kemajuan dan data kinerja, atau menganalisis data untuk menilai mencapai tujuan, kualitas pelaksanaan, biaya, dan jadwal proyek. Yang ketiga ada penilaian hasil. Evaluasi akan menghasilkan penilaian keberhasilan proyek, termasuk apakah tujuan proyek telah tercapai dan apakah kualitas kinerja proyek sesuai dengan harapan. Yang keempat, pelajaran yang didapatkan. Evaluasi proyek juga mencakup pembelajaran dari pengalaman proyek tersebut. Ini dapat berupa identifikasi praktik terbaik, perbaikan yang dapat dilakukan, atau rekomendasi untuk proyek tersebut. Jadi laporan evaluasi. Hasil evaluasi proyek biasanya disajikan dalam bentuk laporan evaluasi, laporan dan teman kesimpulan, rekomendasi, dan pelajaran yang dapat dipetik. Audit proyek. Tujuan audit proyek bertujuan untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap pelaksanaan proyek. Ini melibatkan pemeriksaan semua aspek proyek, termasuk kepulauan terhadap standar, aturan, dan regulasi. Proses audit proyek yang dapat berdasarkan dari internal atau eksternal akan memeriksa dokumen proyek, catatan, dan pelaksanaan proyek secara menyeluruh, mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang bekerja. Penilaian kepatuhan dan kinerja. Audit akan menilai sejauh mana proyek mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Juga akan menilai kualitas pelaksanaan kinerja proyek. Temuan rekomendasi menghasilkan temuan yang pelanggaran dan ketidaksertaan dan merekomendasikan untuk perbaikan dan tindakan korektif. Lakukan audit. Hasil audit disajikan dalam bentuk laporan audit. Laporan ini mencakup rekomendasi dan informasi yang relevan. Jadi perbedaan evaluasi dan audit proyek. Evaluasi adalah proses penilaian kinerja proyek untuk mengevaluasi mencapai tujuan. Memberikan audit adalah pemeriksaan independen terhadap proyek untuk memastikan kepatuhan kualitas. Evaluasi lebih fokus dalam mencapai tujuan dan pembelajaran, sementara audit lebih
fokus pada pemeriksaan kepatuhan. Evaluasi dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal lebih evaluatif, sementara audit umumnya dilakukan oleh pihak eksternal bersifat pemeriksaan. Keduanya penting untuk meningkatkan manajemen proyek dan pelaksanaan proyek yang lebih baik, serta untuk memberikan pembelajaran yang dapat ditetapkan pada proyek-proyek berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.